Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jemilia Sanggaria SE, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2023 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2015 0219 3117 dengan nomor NIM 23314 1714204. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 10 dengan materi distribusi. Berikut rekaman video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Gimana kabar hari ini? Senang memasuki kelas? Senang? Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Ibu akan mengecek penghasilan anak-anakku sekalian pada hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada? Berapa orang yang tidak masuk kelas? Kenapa? Keterangan sakit apa? Sakit. Siapa namanya? Sebelum kita memulai pelajaran, kalian ibu undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Kita lagu itu tahu iya. Kakak menyanyi semua ya. Iya, Bu. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ada tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ada 4 tujuan pembelajaran ya. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama di situ menjelaskan
konsep konsumsi yang di dalamnya masuk pengertian konsumsi dan faktor-faktor konsumsi. Yang kedua, menjelaskan tujuan konsumsi dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi konsumsi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi konsumsi pada hari ini, ya. Adapun teknik penilaian yang Ibu siapkan ada 3, ya. Ada teknik penilaian kognitif atau pengetahuan, ada teknik penilaian sikap, dan ada teknik penilaian keterampilan. Ada 3 penilaian, ya. Ada 3 penilaian. Ibu akan membagikan gambar-gambar tentang konsumsi, ya. Coba diamati di bawah, ya, diamati dulu. Itu kan nanti kelompok. Langsung bisa. Ya. Diamati sekaligus kelompoknya buat. Diamati baru kelompoknya buat. Amati di bawah, ya, amati gambar yang Ibu bagikannya masalah konsumsi. Nah, masalah konsumsi di bawah diamati, ya. Amati. Dari hasil pengamatan itu tadi, kalau sudah, ya, coba diperhatikan, ada di bawah contoh kegiatan konsumsi. Nah, seperti apa contohnya di bawah? Seperti apa contohnya di bawah? Seperti apa contohnya di bawah? Iya, menjual. Ya, menjual atau membeli? Nah, dua-duanya, menjual dan membeli. Seperti tadi di tujuan pembelajarannya ada pengertian konsumsi, ada faktor-faktor, ada fungsi daripada konsumsi. Di situ, ya, diperhatikan dulu, ya, diperhatikan di gambar sambil diamati, ya. Itu pengertian konsumsi, ya. Pengertian konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur. Ya. Itu pengertian konsumsi, ya. Pengertian konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 5. Ada besarnya pendapatan, ada tingkat harga, ya, ada tingkat bunga, ada sosial ekonomi dan selera, ya, ada selera. Yang kedua di situ ada tujuan konsumsi. Ini tujuan konsumsi, ya. Tujuan konsumsi ini untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap atau menghabiskan fungsi ekonomi suatu barang mencakup setiap kegiatan. Sedangkan fungsi konsumsi itu ada pemenuhan kebutuhan dasar, nah, misalnya kebutuhan makanan dan tempat tinggal, ada kesejahteraan dan kebahagiaan. Misalnya itu konsumsi seharusnya menghasilkan peningkatan dengan membuat segala lebih mudah dan lebih nyaman, ya. Ada daya tarik, itu tujuan daripada konsumsi. Nah, sudah diamati di bawah, sudah diamati, ya. Dari itu
Nomor 2, 5 penyebab terjadinya kegiatan konsumsi. Pertama, penghasilan. Semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin besar usia tingkat konsumsi seorang konsumen. Kedua, harga barang atau jasa. Biasanya barang atau jasa yang harganya terlalu mahal hanya akan dikonsumsi oleh sebagian orang yang mampu, sementara barang dan jasa yang terjangkau dapat menarik lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan. Yang ketiga, selera dan gaya. Orang yang memperhatikan selera dan gaya saat membeli barang atau jasa biasanya lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi. Yang keempat, adat istiadat dan kebiasaan. Misalnya, orang yang tinggal di desa jarang berperilaku konsumtif berbeda dengan orang yang tinggal di kota. Sebab orang kota sudah terbiasa dengan kemudahan mendapatkan barang dan jasa sehingga akan lebih sering melakukan kegiatan konsumsi. Yang kelima, tingkat pendidikan. Pendidikan memahami pola pikir seorang yang melakukan kegiatan konsumsi
sebab harus mengetahui tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan dan mana yang harus dipenuhi lebih dahulu kebutuhan atau keinginan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang menanggapi silakan. Silakan. Ya, silakan. Kalau satu ya. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Tadi kan kita bahas masalah konsumsi. Sekarang konsumen. Ada kelompok lain yang bisa memberi masukan tentang pengertian konsumen? Ada kelompok 4? Ya, kelompok 4 ya. Apa itu konsumen? Ya, konsumen. Masih ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara mengatasi adanya konsumen? Caranya, tadi pengertian kan sudah. Sekarang caranya bagaimana? Cara mengatasi daripada konsumen. Cara mengatasi daripada konsumen. Tidak bisa dijawab. Iya. Coba. Itu cara mengatasi daripada konsumen. Masih ada? Masih. Apa yang dilakukan kegiatan Adat istiadat. Iya. Coba diberikan apresiasi bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang bisa tampil ke depan. Dikasih aplaus dulu ya. Ya, terima kasih ya atas keterlibatan anak-anak STM boleh tampil mempresentasikan hasil diskusi yang kalian presentasikan di depan ya. Ini ya dari hasil presentasi tadi ya, dari hasil presentasi tadi ada jawaban dan ada tanggapannya, ada jawaban dan ada tanggapan yang kalian ajukan ke teman-teman ya. Nah, itu ada yang menanggapi dan ada yang memberi masukan ya, ada yang memberi masukan. Tapi dari semua itu kasih apa ya, aplaus karena sudah bisa aktif ya, sudah bisa aktif, sudah bisa mempresentasikan di depan. Ya seperti tadi banyak pertanyaan masalah konsumen, konsumsi ya, banyak tentang masalah pertanyaan konsumsi konsumen. Nah, seperti pada tujuan pembelajaran itu ada namanya konsumsi ya, konsumsi atau konsumen. Nah, di situ ada pengertian konsumen dan ada faktor-faktor. Nah, bedakan konsumsi dengan konsumen. Bedakan konsumsi dengan konsumen. Ini masalah konsumen. Apa tadi konsumen itu? Apa itu konsumen? Konsumen.
setiap orang yang membutuhkan membutuhkan barang atau jasa. Sedangkan konsumsi itu, apa itu konsumsi? Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa secara berangsur-angsur. Gitu ya, secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur. Nah, itu ya, itu masalah konsumen dan konsumsi. Nah, ya. Dari materi tadi masalah konsumsi kita bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga tujuan pembelajaran ini seperti menjelaskan konsep konsumsi, menjelaskan tujuan konsumsi, dan menjelaskan fungsi konsumsi. Ada kesimpulannya, kita tarik kesimpulan dari materi tadi, ya. Kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi tadi? Ya, silakan berdiri ya. Keras bisa? Ya, tunggu ya. Apa? Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau masih ada? Dalam apa? Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan ada pekerjaan rumah, ya, ada pekerjaan rumah bisa ditulis ya. Nah, ini ya bisa ditulis. Mengapa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Nah, maka tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Atau ada yang bisa dijawab? Ada yang bisa? Ini ya, ini untuk pembelajaran minggu depan, ya, untuk pembelajaran minggu depan kita masuk pada materi baru ya, materi baru
Ya. Ucapkan terima kasih ya atas selama pembelajaran, selama pengambilan video. Mungkin ada kata-kata ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak, tolong di apa ya? Iya ya, karena saya sudah 4 kali datang mengambil video, yang keempat kali ini, ya. Yang keempat kali ya. Oke, ibu ucapkan terima kasih ya. Ya, oke. Silakan berdiri.